pagi Pak Lukas. Agus Riki. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Selamat pagi Noel. Presentasi kelompok terakhir, kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai perkembangan yang terganggu dan penyimpangan dalam perkembangan. Nah, di sini selain autis, yang kami ambil adalah salah satu gangguan pada anak, yaitu ADHD. Seperti apa penyakitnya pasti terdengar asing di telinga Bapak dan teman-teman. Ini kelompok kami, dan saya sendiri, nama Desia Sabrina, Pelajar Purnama, Eji Wiranti, Lydia Marni, Boy, dan Friska Akmila. Selanjutnya, perkembangan yang terganggu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan yang terganggu. Perkembangan yang terganggu di mana kondisi atau proses pertumbuhan perkembangan individu tidak berjalan sebagaimana semestinya, baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial maupun moral. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, lingkungan, trauma, gangguan psikologis, atau kurangnya stimulasi yang sesuai. Perkembangan yang terganggu ini akan mengakibatkan individu mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai tahap perkembangannya atau mengalami keterlambatan dalam kemampuan yang harusnya berkembang pada usia tertentu. Kemudian ada 6 jenis-jenis penyimpangan dalam perkembangan. Yang pertama itu ada penyimpangan fisik, lalu kognitif, emosional, sosial, moral, dan komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor-faktor penyebab gangguan perkembangan. Faktor genetis seperti kelainan kromosom atau mutasi gen seperti dapat menyebabkan kondisi bawaan seperti sindrom Down. Faktor lingkungan juga berperan termasuk paparan zat berbahaya selama kehamilan, malnutrisi, atau kurangnya stimulasi yang mendukung perkembangan. Selain itu, faktor psikososial seperti pola asuh yang kurang baik, trauma, atau tekanan emosional dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kombinasi dari faktor-faktor ini seringkali menjadi penyebab kompleks gangguan perkembangan. Dampak gangguan pada anak. Gangguan perkembangan pada anak dapat membawa dampak signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Secara fisik, anak mungkin mengalami keterbatasan dalam keterampilan motorik atau kesehatan umum, sehingga menghambat aktivitas sehari-hari. Dalam aspek kognitif, gangguan dapat memperlambat proses belajar, mempengaruhi kemampuan membaca, menulis, atau berpikir logis, yang berdampak pada presentasi akademik. Secara emosional, anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengenali atau mengelola emosi, meningkatkan risiko kecemasan atau depresi. Dampak sosial juga terlihat, di mana anak mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi, bekerja sama, atau membentuk hubungan sosial yang sehat. Penyebab isolasi atau konflik. Secara keseluruhan, gangguan perkembangan dapat membatasi potensi anak, mempengaruhi kualitas hidup, serta menuntut dukungan khusus dari lingkungan keluarga dan sekolah agar anak dapat berkembang optimal sesuai kemampuan. Selanjutnya yaitu pentingnya pemeriksaan ini. Pemeriksaan ini sangat penting membantu orang tua untuk memahami lebih cepat atas apa yang dialami oleh pertumbuhan dan perkembangan seorang anak pada masa pertumbuhannya, agar ketika diketahui sang anak justru mengalami keterlambatan atau hambatan pada saat masa pertumbuhannya. Pemeriksaan ini membantu mempercepat tindakan agar tidak terlalu berdampak buruk bagi pertumbuhan sang anak. Perlunya peran orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam
pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial, serta menyediakan lingkungan yang aman dan stimulatif. Mereka menjadi teladan dalam pembentukan nilai, karakter, dan perilaku anak, serta berperan sebagai pendidik pertama yang membantu mengembangkan keterampilan dasar. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab memastikan kesehatan anak, memberikan dukungan moral, dan membangun komunikasi yang baik untuk membentuk kepercayaan diri dan kemandirian anak. Selanjutnya ADHD. Rapid hyperactive disorder. Di mana dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Julian David Hyperactive Disorder atau ADHD adalah istilah yang disebut gangguan mental berupa perilaku impulsif dan hiperaktif. Yang kedua, gejala ADHD membuat anak-anak kesulitan untuk memutuskan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Yang ketiga, meski lebih rentan terjadi pada anak, gejala yang muncul bisa bertahan hingga usia remaja bahkan dewasa. Yang keempat, ADHD sering dimulai pada masa kanak-kanak dan dapat bertahan sampai dewasa. Di sini ada 3 tipe ADHD. Yang dimana yang pertama dominan hiperaktif impulsif. Tipe ini biasanya muncul dengan masalah hiperaktif bersama dengan perilaku impulsif. Yang kedua, dominan inattentif. Tipe ini memiliki ciri-ciri untuk menaruh perhatian penuh pada suatu hal dalam suatu waktu. Anak-anak dengan kondisi ini cenderung tidak bisa memperhatikan dengan baik. Yang ketiga, kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inattif. Jenis ini menunjukkan ciri hiperaktif impulsif dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Selanjutnya itu penyebab ADHD itu apa? Yang pertama itu demensia, yang kedua fungsi dari struktur otak, yang ketiga paparan neurotoksin selama kehamilan, yang keempat merokok dan mengkonsumsi alkohol selama kehamilan. Selanjutnya gejala ADHD pada anak. Yang pertama, anak sulit berfokus pada aktivitas dan menjadi mudah terganggu. Yang kedua, rentang perhatian yang rendah saat bermain atau mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, anak menjadi gelisah dan kesulitan untuk diam. Yang keempat, selalu membutuhkan gerakan atau sering berlari. Yang kelima, berbicara berlebihan dan menyela orang lain. Baik, cara mengatasi ADHD. Nah, yang pertama itu obat sesuai resep dokter adalah obat yang hanya dapat dibeli dan digunakan dengan rekomendasi dokter. Nah, yang kedua, psikoterapi adalah metode pengobatan psikologi yang bertujuan membantu individu mengatasi masalah emosional, mental, atau perilaku melalui interaksi dengan terapi. Nah, yang ketiga, terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk menggantinya dengan cara berpikir dan bertindak yang lebih positif dan adaptif. Nah, yang keempat, terapi psikoedukasi. Terapi ini membantu mereka menggali gejala, penyebab, dan cara penanganannya, sekaligus mengembangkan keterampilan untuk
menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Yang kelima, interaksi sosial, yaitu pendekatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan lain. Ini membantu individu mengatasi kesulitan sosial seperti kecemasan sosial atau isolasi. Yang keenam, gaya hidup dan pengobatan rumah, mengacu pada perubahan kebiasaan sehari-hari serta penggunaan metode sederhana di rumah untuk kesehatan dan pemulihan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai berita hari ini. Selanjutnya di sini kita akan membuka sesi diskusi dengan orang teman. Terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya di bagian gejala ADHD. Ada 3 di situ yang perlu dijelaskan. Saya ingin bertanya di bagian gejala yang pertama. Di mana di situ dikatakan gejala ADHD membuat anak-anak kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa dasar kelompok sehingga menyatakan bahwa gejala ADHD ini membuat anak kesulitan untuk memusatkan perhatian. Nah, lalu berdasarkan dasar tersebut, apa yang menjadi dasar bagi kelompok untuk menyelesaikan atau untuk membantu seorang anak ketika ia mengalami kesulitan ataupun mendapatkan gejala ADHD? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk saya akan menanyakan kenapa Down syndrome itu mukanya sama semua. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Samuel Niparo. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel Niparo. Orang dengan Down syndrome memiliki ciri fisik karena kemiripan kondisi disebabkan oleh kelebihan salinan kromosom 21 yang mempengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka. Kelebihan kromosom ini mempengaruhi proses pembentukan tubuh dan wajah selama perkembangan janin. Ada beberapa ciri-ciri wajah pada Down syndrome. Yang pertama itu wajah yang relatif datar, tulang hidung yang datar dan lebar, telinga yang lebih kecil dan seringkali terletak lebih rendah dari biasanya, mulut yang kecil dan lidah yang terlihat menonjol karena ukuran mulut yang kecil, mata yang sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan, dan yang terakhir yaitu kaki yang lebih lebar. Baik, di sini juga ada variasi dan ekspresi genetik. Meskipun ada ciri-ciri umum, penting untuk dicatat bahwa tidak semua individu dengan sindrom ini memiliki penampilan yang sama persis. Ada variasi yang signifikan dalam penampilan antara individu yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik lainnya, yaitu lingkungan. Nah, baik, dalam maksud dari kromosom ke-21 dalam konteks sindrom Down adalah kromosom yang mengalami kelainan jumlah. Biasanya manusia memiliki 2 salinan kromosom, termasuk kromosom ke-21. Namun pada sindrom Down terdapat 3 salinan kromosom ke-21 disebut trisomi 21, sehingga total kromosom menjadi 47. Kelebihan kromosom ini menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental, serta ciri-ciri khas yang ditemukan pada individu dengan sindrom Down. Baiklah, bagaimana saudara Pado? Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Baik, terima kasih kelompok atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup dan menarik. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rido.
yaitu terkait dengan slide yang berada dalam kelompok kami. Dijelaskan itu bahwa gejala ADHD itu membuat anak kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Nah, apa yang mendasari kelompok kami memilih pengertian yang seperti ini? Ini sebenarnya bukan suatu pilihan 1, 2, 3, 4, melainkan ini pengertian dari ADHD tersebut. Jadi tidak ada pembagiannya, itu sengaja disebutkan agar dapat mudah dibaca. Kemudian di situ gejalanya adalah kesulitan untuk memusatkan perhatian. Nah, apa dasar yang kami miliki? Dasarnya adalah ketika kami mencari sumber dari internet tentang penyakit selain autis itu, kami dapatkanlah penyakit ini, suatu gangguan yang terjadi pada pertumbuhan anak-anak. Nah, penyakit ADHD ini merupakan penyakit yang dimana ketika seorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mereka mengalami keterlambatan sehingga dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut sang anak susah memfokuskan diri pada satu tertentu. Lalu anak juga terkadang seperti hyperaktif, malah seperti dia tidak bisa memusatkan pikirannya atau penglihatannya pada satu waktu yang bertahan cukup lama seperti itu fokusnya. Itu yang dialami oleh anak yang terkena gejala ADHD. Semisal seperti ini. Ada seorang anak, semisal berusia 7 tahun dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu di dalam kelas, dia ini sebentar saja fokus kepada materi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Setelah itu, dia bakalan keluar dari bangkunya untuk berjalan kemana-mana. Nah, itu merupakan salah satu gejala ADHD yang dialami oleh sang anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Itu salah satu contoh. Kemudian, kita dapat lihat dari paragraf pertama, itu merupakan istilah medis untuk gangguan mental berupa perilaku yang impulsif dan hiperaktif, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian meski lebih rentan terjadi pada anak, gejala yang muncul bisa bertahan hingga usia remaja bahkan dewasa. Itu tergantung bagaimana cara peran orang tua untuk yang pertama melakukan pengecekan usia dini dan juga peran orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak tersebut. Begitu. Mungkin teman saya ada yang ingin menambahkan. Oke, saya akan menambahkan dengan bagian solusinya. Nah, menurut kelompok kami untuk solusinya itu dan yang membuat anak-anak kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dan satu waktu. Nah, solusinya itu yang pertama terapi perilaku. Terapi perilaku kognitif atau CBT membantu anak-anak mengenali dan mengubah pola pikir dan perilaku yang negatif. Pelatihan keterampilan sosial membantu anak-anak belajar cara berinteraksi dengan orang lain dan mengatasi situasi sosial yang menantang. Yang kedua, obat-obatan atau stimulan. Obat-obatan seperti metronidazole atau Ritalin dan amfetamin dapat meningkatkan kadar dopamin dan norepinefrin di otak, membantu anak-anak lebih fokus. Dan non-stimulan, obat-obatan seperti atomoxetine bekerja dengan cara yang berbeda dari stimulan tetapi memiliki efek yang serupa. Baik, di sini saya coba menambahkan yang dimana ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan, yaitu strategi di rumah seperti buat jadwal rutin yang dimana buat jadwal rutin itu jadwal yang konsisten akan memberikan rasa aman dan membuat anak mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang kedua itu ada strategi di sekolah, komunikasi dengan guru, yang dimana komunikasi dengan guru ini beritahu guru tentang kondisi anak Anda dan minta dukungan mereka. Yang ketiga, pentingnya bantuan profesional seperti konsultasi dengan dokter anak
atau psikiatri anak dapat menentukan diagnosa yang tepat dan pengobatan yang sesuai seperti terapi perilaku atau obat. Oke, terima kasih. Bagaimana kepada saudara Dino? Apakah ada yang kembali? Terima kasih kepada kelompok yang telah menjelaskan kepada saya. Penjelasannya bisa saya terima. Baiklah, sekian presentasi dan diskusi kita pada hari ini dalam mata kuliah psikologi perkembangan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi kami dan juga kepada rekan kelompok saya. Pada akhirnya kami meminta maaf jika atau ada kata yang salah dalam pembicaraan kelompok kami. Untuk itu kami dari kelompok 5 izin undur diri. Akhir kata berkurang kata